Oke teman-teman, saya akan menanggapi pertanyaan dari Kak Belajar Elektronik 582. Mas, inti dari kesembuhan sakit asam lambung GERD ini karena 3 pola hidup kita atau makanan yang kita panggang. Oke, untuk 3 pola hidup ini saya kurang tahu ya, apa 3 pola hidup ini. Sepertinya saya kalau membahas ini sepertinya bukan 3 pola ya. Sepertinya kalau mungkin ada Kakak menangkap 3 pola ini mungkin ini kurang ya, karena ini di video ini ya, dicek Kak Belajar Elektronik ini adalah 4 pilar pemulihan GERD. Jadi ada 4 sebenarnya, polanya ini ada 4, kalau 3 ini kurang. Kalau Kakak menangkap dari video saya yang mungkin hanya 3 pola itu, kurang 1 ya. Cek video ini ya, 4 pilar penyembuhan GERD. Jadi 4 pilarnya apa saja ya, yaitu pola pikir ya, pola aktivitas, pola istirahat, dan pola makan. Jadi tidak, makan yang kita pantang aja, bukan itu ya. Bukan itu saja maksudnya, bukan itu saja. Karena penyembuhan GERD adalah penyembuhan yang menyeluruh, mulai dari pola pikir ya, pikiran nggak boleh stres ya, kemudian, pola istirahat harus teratur ya, kita nggak boleh, memaksakan untuk tidak istirahat, misal tetap begadang nggak boleh ya. Kemudian, eee, ini terlalu scroll-scroll juga tidak boleh, kita harus istirahat kepada media sosial supaya tidak stres. Kemudian pola aktivitas, kita nggak boleh mager, kita, harus rajin berjemur, olahraga, ya olahraganya ringan, jalan kaki. Kemudian peregangan juga, kemudian dan pola makan. Nah, 4 pilar ini harus kita dirikan biar penyembuhan, dari GERD ini, asam lambung ini berjalan dengan maksimal. Jadi bukan hanya dari makanan yang kita pantang. Di pola makan ini, makanan yang dipantang, kemudian disiplin dengan menggunakan probiotik, madu, propolis bisa, beberapa probiotik dikombinasikan, kemudian makanannya penuhi kebutuhan nutrisinya, kalau kurang nutrisi silakan pakai suplemen, gitu Kak ya. Jadi luas banget ini kalau kita membahas inti dari kesembuhan sakit asam lambung, tetap intinya di 4 pilar tadi. Kalau saya bikin video itu saya menanggapi berdasarkan, pertanyaannya, jadi mohon maaf kalau mungkin kurang bisa dipahami. Nah, kalau kita dirikan 4 pilar ini, kita pasti akan sembuh. Karena semisal 4 pilar ini kita hilangkan, contoh ya, pola pikir kita hilangkan. Jadi pola pikir kita tetap stres ya, karena pola pikir kan harus tenang. Kita tetap stres, tetap gampang marah ya, tetap sering menyesal, sering, menyalahkan keadaan. Tapi pola makan sudah kita atur, ya sudah baik, pola istirahat, pola olahraga ya, aktivitas tadi udah baik, namun masih stres, wah sering marah, itu ndak akan pulih. Emosi kita ini menimbulkan ini, hormon kortisol ya, sehingga pemulihan ndak akan cepat pulih itu. Sehingga apa istilahnya ini kita berputar-putar aja di situ ya, menerapkan makanan pantangan dan makanan yang oke, tapi kok belum sembuh. Nah, mungkin ini. Nah, misal kita balik, pikiran udah tenang ya, kemudian, istirahat oke, pola makan dijaga. Namun pola aktivitas ini kita ndak pernah olahraga, diem di rumah, ndak pernah berjemur ya, mager gitu ya. Kemudian HP-an aja, medsosan aja, nggak akan sembuh juga, gitu ya. Karena perlu peregangan dari beberapa otot-otot di dalam tubuh kita, utamanya pernafasan perut ya, agar, ini, istilahnya ini apa, otot LES ini ya, yang sedang mengalami, kram ya, atau peradangan lah istilahnya, dia sedang terbuka. Dia akan, pelan-pelan menutup, karena itu otot ya. Jadi kita peregangan, pernafasan perut sambil berjemur, jalan kaki, pokoknya intensitasnya, bukan intensitas tinggi, jadi intensitas sedang lah, pelan gitu ya. Jalan kaki, relaksasi, meditasi, seperti itu, Kak. Penenangan diri karena, kita yang mengalami GERD ini ya umumnya, di 4 pilar ini ada gangguan. Bisa jadi kita terlalu sering suka marah-marah, bisa jadi kita pola makannya awut-awutan, bisa jadi kita terlalu sering begadang, bisa jadi kita, kurang gerak atau mager. Pasti ada salah satu di 4 pilar ini yang kita laksanakan, atau kalau ndak salah satu ya salah 2, kalau ndak gitu ya salah 3 atau keempat-empatnya.
Itu berdasarkan pengalaman saya seperti itu, Kak, dan itu umum ditemui dalam setiap orang seperti itu. Jadi intinya gitu, kalau intinya teman-teman ingin pulih GERD, terapkan 4 pilar ini, ya. Di video ini ya, sudah ada saya bikin dulu di bawah mungkin ya videonya, itu coba diputar, kemudian dipelajari, kalau tidak paham ditanyakan, gitu ya. 4 pilar pemulihan GERD. Kalau kita protoli satu-satu, ini akan menjadi panjang ya sebenarnya, satu-satu pilarnya ini, gitu ya. Pola makan saja pantangannya apa, yang boleh dimakan apa, jam makannya seperti apa, jam minumnya seperti apa, gitu ya. Nah itu, jadi seperti itu ya Kak ya, di video kali ini menanggapi, komen dari Kak Belajar Elektronik 582, barangkali komen ini ya, jawaban dari saya ini bisa apa, dimengerti, kalau tidak dimengerti, kalau ada yang kurang silakan komen lagi, nanti saya akan tanggapi lagi. Ya intinya di channel ini kita belajar bersama seputar lambung. Saya juga sama, pejuang lambung yang sudah pulih namun tidak boleh enak-enakan, ya. Kemarin, katup saya sempat membuka lagi karena pola makan saya yang terlalu loss ya. Jadi setelah kita sembuh dari GERD, ya, pejuang GERD pulih, kita harus melanjutkan menjadi pejuang real food. Kenapa real food? Real food itu penting sekali itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita, gitu ya. Ketika kita berbicara tentang real food, teman-teman pasti akan belajar apa aja yang boleh, apa aja yang nggak boleh untuk dimakan, gitu ya. Kak Belajar Elektronik 582 dan teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan mohon maaf apabila ada salah kata. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.